warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil manan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marris zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-musabbihatu bil jismiyati wal jihati wal makan waz zaman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya, mari kita sama-sama mengkaji, membaca satu buku yang berjudul At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, yang disusun oleh Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita bertabaruk dengan kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan juga kekuatan untuk bisa menghindarkan dari segala larangan-larangannya. Dan kita yang ketiga kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh solehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, dan pada kedua orang tuanya kelak menjadi anak yang bermanfaat guna bagi nusa dan bangsa. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna, terutama bagi dirinya, bagi keluarganya, dan umumnya bagi kita semuanya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita, tetangga, teman sejawat kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di dalam subbab ya, atau di sini pasal al-faslu salisu fit du'ai wa dzikri akibas sholati. Jadi pasal ketiga tentang doa zikir setelah sholat. Kita udah tahu semualah bacaan-bacaan, tapi barangkali ada bacaan-bacaan yang lain atau bacaan-bacaan yang kadang Rasulullah itu membacanya secara khusus, misalnya di sholat subuhnya atau di sholat maghrib gitu. Ya. Baik, kalau sholat subuh, sholat maghrib kan adalah dua sholat yang tidak ada qosornya. Ya kan, tidak ada kosornya, tidak diringkas. Ada satu riwayat ya, adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa? Al-aslu fi sholati rakaataini. Katanya
asal perintah soal sholat pertama kali itu 2 rakaat. Zaman dulu sebelum ada perintah untuk melakukan ini. Maka kemudian disebutkan dalam kitab Bulughul Maram itu bahwa sholat itu kemudian ada satu hadis yang dalam Bulughul Maram itu yang berbunyi bahwa sholat itu kemudian disyariatkan 2 rakaat pada saat dalam perjalanan, ya dalam perjalanan. Nah, kecuali sholat maghrib dan sholat isya, sholat subuh. Maghrib disebut sebagai wasatun nahari wassobahi, maka merupakan sholat pertengahan ya antara bukan menari wassobah wan nahari wan laili, wan nahari wassobahi kalau disebutkan begitu aja, bahwa sholat itu pertengahan antara siang dan pagi gitu. Nah, sedangkan sholat subuh juga, nah itu merupakan sholat yang makanya disebutkan bahwa mengapa tidak dikosor gitu. Ada satu riwayat mengatakan itu kalau dikosor ya habis sholatnya itu ya, sholat subuh. Baik, kita lanjutkan saja di sini hadis langsung saja biar nggak ini berlarut-larut. Ada satu hadis terkait dengan dzikir ini, ya. Sebenarnya ada juga kitab yang lain tentang khusus yang membahas tentang dzikir dan doa, itu ada juga. Tapi kita baca kitab ini aja ya. An Abi Hurairah anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dari Abu Hurairah bahwasanya kaum fakir dari kelompok muhajirin, yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya para sahabat-sahabat itu ya. Ini udah saya singgung pada begitu ya. Tapi nggak habis ya, belum habis kalau nggak salah waktu sholat isya datang. Di sini dijelaskan minhum Abu Dar wa Abu Darda, di antara kelompok fuqara dari kaum muhajirin itu adalah Abu Darda dan Abu Dar, ya, Abu Dar al-Ghifari. Atau Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW, faqalu, lalu mereka berkata, ya, atau bertanya kepada Rasulullah, ya, atau menjelaskan kepada Rasulullah, yang sekaligus bertanya di sini. Sebenarnya ini ngomong gitu ya di depan Rasulullah. Dhahaba ahlud dufur bid darajati wan na'imil muqim. Kelompok orang-orang ad-dusur, ahli dusur, ad-dusur jamak dari dasrun, itu seperti kata syartun ya, menjadi jamaknya syurut. Syartun itu syarat, jamaknya syurutun ya. Syartun pakai to ya, syartun, syurutun ya, surutun. Nah, ad-dusur samanya, maksudnya bentuk jenis katanya. Nah, ad-dusur, apa arti ad-dusur? Di sini disebutkan huwa al-malul kathir, ya, memiliki harta yang banyak. Awil kathiru min kulli syai', atau berlimpah ruah dari segala sesuatu. Jadi memang dikaruniai Allah, di antara kita ini kan ada yang diberikan lebih daripada yang lainnya, ya kan? Itu semua adalah disebut dengan istilah fadilah, ya, fadilah. Kalau rezeki itu kan standar, semua orang dikasih, semua yang melata di muka bumi ini dikasih rezekinya. Kan Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merayap di muka bumi ini, ya, berjalan di muka bumi ini, pasti ada rezekinya. Ada, itu standar, ya, sampai dengan cicak saja nggak punya sayap tapi bisa menangkap nyamuk, ya kan?
cacing yang nggak bisa jalan jauh gitu bisa juga makan, ya artinya semua ada rezekinya. Standar Allah kasih, Allah ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Tapi kalau fadilah itu keutamaan, kelebihan rezeki dari beberapa orang karena misalnya ada ikhtiar atau usahanya dari seseorang itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam rezekinya. Maka Nabi Sulaiman itu pas ya, yang udah ditulis sama orang-orang kalau di belakang mobil itu, hadza min fadli rabbi. Nah itu doanya itu kan omongannya Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah atau kelebihan rezeki dari Allah yang diutamakan kepada kami, kepada saya, ya. Makanya fadilah, kalau fadilah itu ada perbedaan di antara kita. Kan bunyinya kan ya faddalallahu ba'duhum ba'dha. Allah melebihkan di antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula antara pendamping kita istri kan bima faddallallahu alaihim ya. Karena Allah melebihkan di antara mereka kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kan laki-laki atau suami itu menjadi pemimpin bagi perempuan atau bagi istri karena ada kelebihan yang memang sengaja dilebihkan oleh Allah di antara keduanya, tapi mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupan untuk mencari rezeki. Nah di sini mereka ada kelompok orang-orang kaya, menurut mereka kaum fuqara muhajirin, mereka memperoleh derajat yang tinggi dan juga nikmat yang tetap, ya, mukim. Faqala wa madzaka, Rasulullah pun bersabda, ada apa memangnya, kata Rasulullah. Qalu, mereka pun berkata atau menjawab, yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat, kata para fuqara muhajirin. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, ya, mereka bersedekah, berzakat, kami tidak bisa bersedekah, tidak bisa bersedekah, sedangkan kami orang fuqara, ya, miskin lah ibaratnya. Wa yu'tikuna wa la nu'tik, mereka bisa membebaskan budak, sedangkan kami nggak mempunyai kemampuan untuk bisa membebaskan budak. Ini betul curhatnya para sahabat Nabi ini kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang lagi ya. 4. Fahum ya'maluna ka'amalina, artinya mereka beramal seperti amalan kami. Ya, wa yaziduna alaina bi thamarati amwalihim minas shadaqati wal itqi wa nahwihima. Mereka ada kelebihan di antara dibanding daripada kami, atas kami, dengan banyaknya harta sehingga mereka bisa bersedekah, bisa membebaskan budak dan lain-lainnya yang semisal seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Apakah kamu atau kalian mau aku akan ajarkan u'allimu syai'an, sesuatu, tudrikuna bihi, yang kalian bisa menyusul dengannya, yaitu dengan sesuatu itu, man sabaqakum, ya, orang yang telah mendahului kamu semua, wa tasbiquna bihi, dan kamu bisa juga menyusul dengan sesuatu itu, memba'dakum, orang-orang nanti setelah sepeninggal kamu, setelah kamu meninggal atau setelah meninggal. Wala yakunu ahadun, dan tidak ada seorang pun afdola, yang lebih utama, ya, minkum, dari kalian, illa man sona'a misla ma sona'tu, kecuali dia melakukan suatu perbuatan seperti yang kalian lakukan.
Qalu bala ya Rasulullah. Ya. Baik ya Rasulullah, kami mengerti ya. Karena ini di sini disebutkannya a'lamna, kami mengerti ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulla sholatin salasan wa salatina marratan. Rasulullah kemudian menjawab, yaitu kalian atau kamu semua ini, kalian semua membaca tasbih, membaca takbir, membaca hamdalah atau alhamdulillah, mensucikan Allah, membesarkan nama Allah dan memuji nama Allah duburo kulli sholat, setiap kali habis sholat, salatan wa salatina, 33 marrotan kali, jadi 33 kali kamu ucapkan itu, kamu bisa menyusul mereka, dan juga kamu juga bisa nanti menyusul orang-orang yang setelah kamu atau orang-orang sepeninggal kamu nanti juga akan bisa disusul. Nah ini ibaratnya Rasulullah ingin menyenangkan juga ya jawaban itu. Tapi ternyata jawaban ini tidak memberi kepuasan juga kepada kaum fuqara muhajirin. Nah, kemudian qala Abu Shalihin. Nah, ini urutannya kan tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna. Dalam satu riwayat Bukhari, di sini ada walafdul Bukhari. Ya, di sini itu ada lafaz tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna, berurutan sesuai dengan apa yang kita baca. Berarti kita membaca tasbih, membaca alhamdulillah, membaca takbir, yaitu sebanyak berapa kali? 33 kali ya. Jadi kalau kita makanya jangan sampai hilang gitu ya. Ya kalau seandainya kita pengen buru-buru, ya setelah Allahumma antas salam, boleh dah kita langsung pulang. Dan tapi di tengah perjalanan jangan lupa ya bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dibolehkan ya. Kita kan memang kalau sudah mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita boleh ngapain aja. Mau buka HP boleh, mau salaman juga boleh, mau pergi juga boleh, ya kan? Ada sebagian saudara-saudara kita kan gitu, mau pergi juga boleh, buka HP boleh. Tapi sebaiknya apa yang dilakukan adalah Rasul tetap duduk di tempat, ya, di tempat sholatnya. Apalagi di waktu subuh, beliau itu duduk di tempat sholatnya sambil menunggu waktu syuruk, dan kemudian beliau melakukan sholat syuruk setelah itu. Nah, nanti kita akan jumpai. Qala Abu Sholeh berkata, Abu Sholeh berkata, siapakah Abu Sholeh? Ini dijelaskan ar-rawi an Abi Hurairah. Dia adalah seorang perawi hadis. Nah, dia menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Lalu mereka kaum fuqara muhajirin itu pulang ya. Faraja'a itu kembali, maksudnya menemui lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu. Lalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Saudara kami orang-orang kaya itu sudah mendengar ya Rasulullah. Ya, sudah mendengar bima fa'alna fa'alu mithlahu, apa yang dengan apa yang kami lakukan mereka juga lakukan seperti itu gitu. Faqala Rasulullah. Nah, disinilah kemudian Rasulullah langsung mengangkat ya, ibaratnya langsung nanti ada satu ayatnya yang turunnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha.
fadlu. Ya, kata-katanya fadlu kan, bukan dzalika rizqullahi yu'tihi mayasha, tapi fadlullahi. Itulah kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi ada kelebihannya rezeki ya. Nah, kalau rezeki semua dapat, semua apapun yang melata di muka bumi ini pasti dapat rezeki. Itu standar. Tapi kalau ada kelebihan, nah itu berarti di atas standar. Cuman kan kelebihannya macam-macam nih ya. Ada yang cara haram, ada yang cara halal. Ya, kalau yang sampai melakukan perbuatan korupsi, atau yang kemarin barusan itu jadi preman tingkat tinggi, barusan dia ditangkap itu 3 orang, ya minta berapa triliun tuh, 5 triliun ya, dari itu apa perusahaan Krakatau Steel gitu ya. Iya, ya, minta itu, sementara itu preman juga itu kalau minta itu, mintanya gede banget, 5 triliun, nggak tanggung-tanggung. Kalau 5 miliar oke lah, ini 5 triliun, masya Allah. Nah itu kan luar biasa, langsung ditangkap, langsung diturunkan gitu ya, ketua Kadin lagi, pengurus ya, kalau pengurus Kadin. Masya Allah. Ini kan rame-rame membahas premanisme nih ya. Rame-rame lagi viral, semuanya preman-preman ditangkap. Itu kan gara-gara kemarin tuh viral, gara-gara si Hercules gitu. Ya, mengangkat apa itu, membentuk suatu organisasi yang bernama GRIP, diketuai oleh Hercules. Ya, tentang Hercules pernah merasa berjasa dengan Prabowo ya kayaknya. Tapi kadang-kadang ya itulah orangnya. Nah sekarang malah jadi waduh luar biasa, di mana-mana ada preman, kasihan gitu ya. Jadi orang-orang yang punya usaha itu kan kasihan banget itu, minta sana minta sini, aduh. Makanya jadi mahal karena ada preman. Tapi sebenarnya preman itu ada juga yang preman berdasi. Preman berdasi ini yang nggak kelihatan sebenarnya ya Pak ya. Atau preman yang ya preman berdasi atau preman ya ada juga sih ya, saya nggak mau nyebut. Ada preman yang baik lah, yang bukan preman baik, nggak ada preman baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dzalika fadlullah yu'tihi mayasha. Jadi itulah ya karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. 8. Nah ini ada wa yamna'uhu may yasha' wa laysa dzalika biyadi. Ya biyadi qala ta'ala, tidak ada yang bisa mencegahnya ya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu bukankah adalah dari tanganku. Ya maksudnya dari kekuasaanku. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami qasamna itu kami telah menentukan. Sebenarnya qasamna dari kata qasama ya, qasama yaksimu ya. Itu kan membagi ya. Yang menetapkan qasama. Qasam juga bisa artinya sumpah. Ya fala uqsimu ya bi rabbil masyariqi wal magharibi inna ya laqadirun kan. Ya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, aku tidak mau membagi, maksudnya aku bersumpah. Ya maksudnya gitu ya. Fala. Jadi artinya nahnu qasamna bainahum, kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka, ma'isyatahum fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang menentukan. Ada yang ya hartanya segitu takarannya, ada yang hartanya segini, ada yang sebagai seorang karyawan saja, pegawai, ada yang sebagai pengusaha yang mungkin duitnya tidak terhitung, bisa melebihi, tapi ada yang karyawan, batas paling yang minimal kalau nggak 10 juta, 15 juta, atau ada batasan dan dibatasi oleh
pensiun. Tapi kalau pengusaha nggak ada pensiun ya, selama dia masih jalan usahanya terus sampai tuanya. Kadang-kadang dialihkan ke anaknya atau diturunkan ya kepada keturunannya. Nah, itu biasanya usaha gitu ya terus menerusnya. Ya, kalau itu ya sampai 7 turunan, istilah 7 turunan itu ada ya, 7 turunan. Jadi turunan ke-8 nggak ada lagi. Biasanya miskin gitu. 7 turunan katanya sih, ada istilah begitu ya, 7 turunan ya, berarti ya sampai dengan turunan ke-7 itu masih ada mungkin dari apa ya, silsilah atau ada semacam sel-sel dari kita ya. Kalau ya, mungkin kalau anak kita itu masih banyak lah ya, cucu kita ya udah kurang dikit lah, cicit kita sudah mulai berkurang. Itu berapa tuh? Baru 3, cicit kita lagi baru 4, cicit kita lagi 5, yang ke-7-nya udah mulai tinggal dikit tuh, berapa persen ya. Nah turunan ke-8 tuh habis. Tapi ada juga yang baru turunan 1, yang kedua udah habis. Ada juga yang dibagi. Kayak misalnya kan harta bisa juga kan kalau sudah sebelum meninggal kan dibagi habis biar nggak ada ribut ya kan, itu bisa juga ya dibagikan gitu. Baik, kita lanjutkan atau ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak kita lanjutkan aja biar ini ya. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam perawi hadis yang 4, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, itu 4 orang ini ya. Wazada Abu Daud, Imam Abu Daud menambahkan di dalam riwayatnya, wa tahtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sehingga menguatkan kita bahwa kita baca zikir seperti ini itu benar-benar memang ada dalilnya. Ya, Imam Abu Daud menambahkan, ya, kamu mengakhirinya bacaan tersebut dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walafdu Tirmidzi, ada riwayat yang diriwayatkan, ada satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qulu, ucapkanlah oleh kalian subhanallah salatan wa thalathina walhamdulillah salatan wa thalathina wallahu akbar arba'an wa thalathina wa la ilaha illallah asyra marrat. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, karena diakhiri dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, boleh nama itu. Nah, kemudian dengan la ilaha illallah 10 kali. Kalau menurut riwayat dari lafaz redaksi dari Imam Tirmidzi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 10 kali. Ya, 10 kali. Walid Tabrani, nah ini ditambahkan oleh Imam At-Tabrani, riwayat dari Imam At-Tabrani, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat subuh, ya, apabila sholat subuh, atau sholat di sini kan fi'il madhi, sholat subuh, qala wa huwa thani rijlaihi, beliau membaca pada saat melipat kedua kakinya, dan itu murattaba, apa ya, duduk bersila seperti kita ini pada saat ini duduk bersila ini, ya, sambil beliau membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah innahu kana tawwaba, sab'ina marrah, 70 kali membaca itu. Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah
innahu kana tawwaba. 70 kali ini menurut hadis redaksi dari Imam Tabrani. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan sab'ina bisa mi'atin. 70 kali itu sama dengan 700 kali. Jadi dikalikan 10 ya. Nah, 70 kali ya, dikalikan 10 kali ya, kalau nggak salah jadi 700 ya, jadi 700 ya kan, karena ada ayat yang mengatakan man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan atau yang mendatangkan suatu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan, dikali 10 kali kebaikan. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan dikali lagi ya, jadi 100, bisa lebih dari itu, bisa 70.000 kali ya. Sab'ina bisa mi'ah. Jadi 70 kali itu sama dengan juga 700 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wali muslimin, dan juga ada hadis yang diterima oleh Imam Muslim atau redaksinya dari Imam Muslim, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa thalathina wa hamidallahu salatan wa thalathina wa kabbarallahu salatan wa thalathina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksinya hampir sama ya kan, intinya 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, kemudian diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di sini disebutkan itulah 99. Wa qala tamamalnya, kemudian dijadikan, disempurnakan menjadi 100 atau diakhiri ya, digenapkan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoya, diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun kesalahan itu sepenuh buih-buih yang ada di lautan. Waduh, luar biasa dia. Wa min hadza akhadha sufiyatu khatmas sholati al-masyhur. Dan zikir-zikir ini, maksudnya dalam bab ini, zikir yang dibaca tadi itu, yang tadi sebutkan tadi, itu selalu digunakan oleh para ahli sufi di setiap akhir sholatnya, dan itu sudah masyhur di kalangan mereka para ahli sufi. Itu mereka pakai ya, untuk orang ahli sufi itu membaca dapat zikir seperti ini ya, tasbih, tahmid, takbir, terus kemudian tahlil ya, kemudian disempurnakan dengan tahlil itu. Walakinnahum bada'u bi ayatil kursiyyi wa haqqun lahum dzalika. Hanya saja hanya saja mereka memulainya itu sering memulai bacaan tersebut dengan ayat kursi. Ayat kursi juga itu termasuk ya, termasuk ayat yang dibaca setelah habis sholat oleh kaum atau kelompok ahli sufi, ulama ahli sufi ya, yaitu ayat kursi, dan itu benar mereka lakukannya. Fa inna fadlaha adimun, karena keutamaan dari membaca ayat kursi itu sangat agung, besar. Kama sayati fi fadailil Quran, nanti akan sebagaimana nanti dalam pembahasan tentang fadilah Quran atau membaca Al-Quran yang akan dibahas nanti.
Di situ disebutkan ada satu hadis ya, inna ayatal kursi a'dhamu ayatin fil Quran. Sesungguhnya ayat kursi itu merupakan ayat yang paling agung atau paling agung di dalam atau yang paling besar di dalam Al-Quran. Wa kadza khatmus salatil kabir, khatmus salatil kabiru fa innahu kulluhu minal ayatil qur'ani wa minal ahadits allati sata'ti insyaallah fi kitabid dzikri jazahumullahu anil ummati wad dini khairan. Dan itulah merupakan khatmus salatil kabir. Ini bisa diartikan apa ya? Akhir besar ketika kita habis sholat, atau kita sebutkan apa ya? Puncak kali ya, puncak daripada setelah kita sholat gitu ya, puncak zikir dalam sholat itu puncak yang besar. Ya, fa innahu kulluhu, kan itu semua adalah berasal dari ayat Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang insya Allah akan kita bahas dalam bab tentang zikir. Allah melimpahkan pahala kepada umat dan juga agama ini sebab segala kebaikan atau sebab dengan penuh kebaikan. Alhamdulillah, ini pembahasan tentang keutamaan daripada zikir-zikir ini. Ya, kita semakin yakin gitu ya. Baik, kita lanjutkan biar sampai pada hadis yang lain ini. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya, yaitu Ibnu Abbasnya dan juga ayahnya yaitu Abbas. Ya, Abdullah Ibnu Abbas. Jadi sehingga ini selalu kalau ya seperti Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan anhu ya, tapi ada dua yang yang didoakan gitu ya. Allah menyayanginya ya, Allah meridhoinya, Allah menyayanginya keduanya. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi Juwairiyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah ini istri Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Al-Haris Al-Khuzayyah. Jadi Juwairiyah ini istri Rasulullah SAW. Dia itu putri dari kepala suku. Ya, kepala suku di situ ada Bani Mustalik. Ini kepala sukunya. Jadi pada saat terjadi perang itu dengan Bani Mustalik, lalu ada tawanan banyak itu, kemudian ada Juwairiyah. Sebenarnya nama aslinya bukan Juwairiyah, nama aslinya itu Barrah. Kemudian dinamai oleh Rasulullah setelah diambil oleh Rasulullah, tawanan itu ditawarkan, mau nggak jadi istrinya, gitu, jadi istri saya katanya. Berarti itu dia dipinang oleh Rasulullah SAW, dia mau, dan kemudian jadilah dengan istri Rasulullah SAW, Juwairiyah, ya, yang Juwairiyah. Jadi putri kepala suku Bani Mustalik, jadi dapat dikalahkan lalu kemudian ditawan gitu ya. Nah, menjadilah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua di sini ada penjelasannya. Musghir, ya, musghiru jariyah. Oh, kata Juwairiyah itu merupakan satu kata istilah mengecilkan ya, maksudnya seperti anak kecil gitu, Juwairiyah, kesayangan lah ibaratnya, kayak Tufail gitu ya. Kalau yang laki itu Tufail, Juwairiyah. Kalau dari istilah dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jariyah asalnya dari jariyah. Jariyah itu kan artinya mengalir ya, jariyah. Jaro yajri, lari, bisa juga. Jariyah itu berarti juga artinya mengalir.
sodakoh jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Nah, itu sedekah jariah. Nah, jariah Juwairiyah. Terus ini wakana ismuha Barroh, ya itu sini ya. Fasammahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah wahya bintul Haris ihda ummahatul mukminin. Dia adalah salah satu daripada ummul mukminin atau istri Nabi. Istri Nabi itu namanya ummul mukminin. Makanya disebut ummu, ibu. Ibunya orang-orang mukmin. Namanya kalau ibu. Nah, setelah dinikahi Nabi, nggak boleh dinikahi lagi oleh sahabat yang lain sampai meninggal, gitu ya. Jadi nggak boleh dinikahi, ya. Tetapi kalau bekasnya Rasulullah, bekasnya para sahabat dinikahi oleh Rasulullah, nah itu suatu kemuliaan. Banyak Pak ya, istri-istri Nabi itu yang tadinya ya ada yang pas lagi hijrah ke Habasah, yang kemudian diceraikan karena ada suaminya itu murtad gitu ya, kemudian dia pulang itu langsung kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya itu ada ya. Makanya banyak yang tujuannya itu bukan itu. Yang paling mudah sih dinikahi oleh Rasulullah itu ya cuma Aisyah aja itu. Ya ada satu riwayat ada dua ya, ada satu sejarah ada yang mengatakan dia dipinang tuh Aisyah usia 7 tahun, kemudian dinikahi usia 9 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan 9 tahun dinikahi Rasulullah, kemudian ya seperti suami istri 15 tahun atau sudah dewasa. Tapi dari Aisyah ini tidak ada seorang anak, ya. Hanya Khadijah dan Maria Kiptiah yang dikaruniai oleh putra atau anak ya. Kalau dari Khadijah kita tahu ya ada 6 ya, ada 6. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab, ada Ummi Kulsum, ya kan? Terus ada Fatimah, terus ada apa ini? Ada Ibrahim, ada siapa? Ruqayyah, ya Ruqayyah. Ummi Kulsum dan Ruqayyah, ya. Ummi Kulsum dan Ruqayyah inilah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan terkenal Zunnurain, ya, 2 cahaya, memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 anak Rasulullah, tapi nggak sekaligus, ya, kayak turun ranjang gitu ya. Nah, karena begitu pas meninggal Ummi Kulsum kemudian menikah dengan Ruqayyah, kalau nggak salah begitu. Maka dikenallah Utsman bin Affan ini, sahabat Utsman bin Affan, dengan istilah Bun Nurain, dengan julukan Bun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena dua-duanya anak Rasulullah SAW. Nah, satu anak dari Maria Kiptiah, Ibrahim, laki-laki, tapi itu juga tidak sampai besar, masih bayi meninggal dunia. Yang laki-laki rata-rata meninggal dunia waktu kecil. Yang sampai besar itu ya perempuan. Ya, saya besar. Baik, kita lanjutkan. Tadi masih dari Juwairiyah ya. Wahya fi musallaha, ketika Nabi keluar dari rumah Juwairiyah, Juwairiyah sedang berada di tempat sholatnya, musallaha. Wadakhala terus wahia wadakhala wahia fi musallaha. Ketika Rasulullah masuk kembali ke rumahnya Juwairiyah, istri beliau, Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Faqala lam tazali fi musallaki hada, engkau masih, ya, senantiasa engkau masih di tempat sholatmu ini, ya. Lam tazali. Lalu kemudian qala na'am, ya Rasulullah, kata istri beliau bertiga nih, wa kanat tusabbihu, lebih ya baina yadaiha,
Di sini disebutkan bahwa wakanat tusabbihullah. Rasulullah istri beliau ini sedang membaca subhanallah dan juga dengan ucapan yang lainnya juga disebutkan di sini. Apa nih? Kita lanjutkan. Na'am qala qad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulti lawazanat hunna. Sungguh aku telah bersabda kepadamu yang padamu ba'daki setelah kamu ini ada 4 kata ya yang kalau aku telah mengatakan kepadamu ya 4 ucapan kalimat ya, salah apabila kamu baca sebanyak 3 kali seandainya ditimbang ya, maka apa yang kau katakan itu maka sungguh timbangannya itu akan menjadi timbangan yang memberatkan, yaitu apa? Kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi. Ada 4 ucapan kata. Pertama subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Di sini nyambung ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 4 ya. Maha suci Allah dan segala puji baginya ya, dengan dengan sejumlah ciptaannya dan keredaan daripada dirinya, wazinata arsy dan juga timbangan arasnya, wamidada kalimati dan juga dengan berjumlah sejumlah ucapan-ucapannya. Maksudnya kalimat ini kan pernah juga ya kalau kita baca di saat kita tahlil gitu ya, ada ya subhanallah wa bihamdihi ya, kalau nggak subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu kalau bahasa sholawat ya, pada saat kita bersolawat kepada Nabi SAW ya, apa itu ya, yang sholawat itu ya, yang afdhalas sholati, saya lupa kalau baca itu ya, ada bacaan sholawat itu ya, setelah sholat tahlil bagaimana ya, saya lupa. Ada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati ya, wa zinata arsyihi wa midada kalimati ya. Nah, ini juga ini tasbih juga. Ini kalau kita baca, ini udah masuk waktu itu. Nah, ini juga adalah satu kata-kata zikir tasbih yang lainnya yang juga mempunyai satu timbangan yang sangat berat. Kalau ditimbang nanti menjadi satu timbangan yang sangat memberatkan dalam arti kebaikannya. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.